Rumahnya di Sorok, terus kena gempa waktu hamil 8 bulan. Terus 1 Juni diambil di sesar anak saya. Ibu. 6 pagi. Jam 6 pagi mas. Habis. Ya, habis subuh. Habis subuh tuh 6 pagi itu. Baru hamil 8 bulan. 8 bulan. Terus tulang belakang sama tulang kemaluan retak. Tapi posisi bayi sehat. Terus dibawa di rumah sakit Wiro Saban. Anak saya retak di kaki sambil jalan pakai krot. Si Mas Yadi suaminya. Terus Mbak Arinya di rumah sakit. Terus Bu, mbok cari tentara untuk dorong aku keluar. Soalnya gujuk-gujuk terus toh pas gempanya itu. Yogyakarta, kota yang dikenal sebagai pusat budaya Jawa, penuh dengan nilai sejarah dan tradisi yang kental. Di antara keindahan arsitektur khasnya, Yogyakarta memiliki satu tantangan besar, yaitu ancaman bencana alam yang datang tak terduga. Tak hanya sekedar kota wisata, Yogyakarta telah berkali-kali menjadi saksi bisu dari amukan alam yang memporak-porandakan kehidupan. Salah satu bencana paling memilukan terjadi pada tanggal 27 Mei tahun 2006. Ketika gempa bumi berkekuatan 5,9 skala Richter mengguncang daerah ini. Ribuan bangunan hancur, jalan-jalan tertutup puing, dan banyak nyawa yang harus melayang. Namun, di balik kehancuran itu, ada pelajaran berharga bahwa rumah yang dirancang dengan benar dapat menyelamatkan nyawa, meski berada di tengah guncangan yang sebesar apapun.
Di tengah tragedi tersebut, ada bangunan-bangunan yang masih berdiri kokoh. Salah satunya adalah rumah peninggalan seorang warga yang berada di daerah Bantul. Rumah ini seakan menjadi simbol kekuatan desain dan konstruksi masa lalu yang tetap relevan hingga kini. Apa rahasia di balik ketahanannya? Mengapa bangunan ini mampu bertahan ketika yang lain runtuh? Mari kita temui para pemilik rumah yang selamat dari bencana tersebut dan pelajari bagaimana desain bangunan tanggap bencana bisa menjadi solusi masa depan. Teman-teman, kita sekarang tepat berada di daerah Bantul ya. Kita di sini akan pergi ke suatu rumah, di mana rumah ini merupakan rumah waktu kejadian gempa, dan ini merupakan hal yang unik ya, karena rumahnya nggak hancur ya? Iya benar, nggak hancur, rumahnya nggak hancur pada saat kejadian gempa tersebut. Dan menariknya lagi, rumah ini kok tetap kokoh, dan di samping rumahnya itu terkena dampak dari gempa hancur bumi, semua, hancur kanan semua kirinya. kanan kirinya. Jadi kita akan pergi ke rumah tersebut dan akan ngobrol ke pemiliknya, betul. Mari kita ke sana. Ayo. Oke guys, kita akan pergi ke rumah si bapak dan ibu tersebut ini. yang memiliki rumah. Oke, assalamualaikum Bu. Enaknya di mana ya? Kita ngobrolnya di luar apa di dalam? Di luar aja ya. Kita ngobrolnya di luar. Mbak dari mana nih? Dari temen Saking Madugi semua, Pak. Oh, Madugi Nggih. semua. Ya. Asli. Mboten kula asli Serandaan. Asli. Oh, Serandaan. Ngontrak ten mriki. Nek Serandaan malah hafal gempa. Ini kan kita punya tugas untuk mewawancarai ibu dan bapak nih. Karena ada hal-hal yang perlu kita obrolin nih Bu, Pak. Nanti kalau yang ingat saya bilang, kalau yang nggak ingat jawab. Iya. Nggak Oke, tahu. siap, Oke. siap. Mungkin kita ngobrolnya di luar, boleh? Enggak. Mau ditanyakan apa? Oke, Silakan. selamat sore Ibu Bapak. Selamat sore. Ini Pak, kita dari Universitas PGRI Yogyakarta. Ya. Kita mau nanya-nanya nih, ngobrol-ngobrol sama Ibu Bapak nih mengenai waktu kejadian apa? Gempa. Gempa 2026. Itu kejadiannya tahun berapa sih Pak? Yang jelasnya? Kejadiannya yang jelas itu tahun 2006. 2006. Tanggalnya 28. Kalau nggak salah 28 tuh. 28 Mei. 28 Mei. orang anakku saya kena gempa di Ganjuran tuh loh Mbak. Ya. Terus disesar 1 Juni. Berat badan 1,5 kilo. Oh, waktu itu Anakku hamil. Tapi rumahnya disorok, kerubuhan rumah. Hancur Bu rumahnya yang Hancur. sana. Hancur. Paling parah itu daerah Bambang Lipuro. Kalau daerah Bantul, Bambang Lipuro sampai Palbabang, sampai Kota Gede, sampai Piungan dan Prambanan mungkin itu kena kabeh sampai parah. Banyak yang meninggal. banyak. Ya. Jadi apa sih Pak waktu kejadian itu yang dirasain masyarakat Jogja tuh kayak gimana sih waktu itu? Yang dirasain semua juga karena keadaan seperti itu yang nggak sadar ya. Pagi-pagi Jadi jam 6. semua ya susah itu. Jam 6 hujan rintik-rintik terus rubyuk kuno langsung itu. Berarti waktu orang lagi istirahat tidur gitu ya? Pak? Ya. Ya, bangun tidur. Jam 6 kurang seperempat. Jam 6 Habis subuh habis subuh. Ya. Berarti tapi ada kan yang udah bangun tapi Ada. waktu ada yang masih tidur. Terus waktu itu kan dikabarkan kalau di Bantul dekat pantai itu tsunami. Tapi itu cuman apa namanya isu apa ya. Terus ada bapak polisi yang dari Bantul. Kepolsek Bantul itu kan dikabarkan kalau Bantul tsunami semua lari ke utara orang Bantul itu. Tujuannya nggak tahu kemana, tujuannya nggak tahu, langsung habis itu dicegat sama bapak polisi, Saya tuh lari ke disuruh sampai perempatan berhenti. Gading, tahu. Ya. disuruh berhenti. Disuruh berhenti, nggak usah lari-lari karena ini nggak ada tsunami. Tsunami itu
itu cuman isu, jadi ada orang yang bikin apa ya, onar supaya orang pergi semua, terus apanya namanya, barang-barangnya itu mau diambili itu. Jadi semua itu cuman penipu itu. Oh, jadi Waktu itu. Itu ada yang bohong lah si Bang Syur. Ya. Tsunami. Ya. Jadi biar orang semua lari, mereka nanti bisa, itu orang jahat ya. Ya. Terus akhirnya orang-orang itu kembali ke tempat masing-masing. Ada yang bikin seng itu dibikin cagak-cagak untuk tidur sementara karena musim hujan itu, musim hujan. Waktu kejadian gempa itu, setelah gempa itu nggak ada shelter buat penginapan itu, Pak? Nggak ada. Masih belum ada. Nggak ada. Tenda-tenda. Tendanya berarti Pribadi ya, Bu? Pribadi. Ya, tenda pribadi bikin seng-seng itu belum ada bantuan Musola itu. dibuat tenda untuk. Berapa lama sih, Pak, setelah kejadian itu ada baru shelter bantuan dari Ada pemerintah? bantuan itu sekitar 10 hari Pak ya, baru datang itu. Lama juga ya? Iya. Padahal waktu itu darurat banget ya sebenarnya. Iya. Harus setelah kejadian langsung bikin shelter buat yang terkena dampak sebenarnya kan? Iya, tapi kan karena ya masyarakat mungkin masih ngecek yang ini, yang parah yang mana, yang parah mana gitu. Tapi kebanyakan parah kalau di Bantul itu memang. Iya, mau anakku aja kerubuhan satu rumahnya nggak pakai besi itu loh Mbak. Jadi tembok selatan ke sana, tembok timur ke sana. Saudara saya itu di Palbapang itu satu keluarga meninggal semua. Satu keluarga? Ya. Itu berarti dalam rumah itu? Iya, dalam rumah. Terus dia mangku anak kecil, anaknya itu cacat, tapi anaknya nggak meninggal, malah yang meninggal yang mangku sama bapaknya. Berarti anaknya selamat? Selamat. Cucu. Tapi dia cacat, Pak, jadinya? Cacat. Cacat itu. Tapi sekarang Anaknya loh, cacat, tapi sekarang udah nggak ada. Udah meninggal? Iya. di Bantul. Ini nih, Pak, ada hal yang unik yang kita mau tanyain ya. Iya, Pak. Ini mengenai rumah. Kan mau tanya, ini rumahnya kan masih utuh ya, Pak? Iya. Dibanding rumah yang yang ada sebelah. Cuma sumurnya yang belum Mas. sumur belakang. Sumur Ya. itu yang tak kasih sanyo sekarang itu. Terus saya tumbuh buruki kerakal satu kol. Ini, Bu. Berarti tinggal apa namanya? Apa? Sumur. Kalau rumahnya masih utuh. Masih. Masih utuh. Tapi ini belum kayak gini, masih Nggak seng ada gini. retak-retak, Mbak. Nggak ada. Dindingnya masih aman berarti. Masih, Ya. alhamdulillah. Tapi kalau sebelah kanan saya ini semua roboh. Ini roboh semua sampai sana. Nih Mbak Darti orang ya. Roboh. Roboh juga. Malah meninggal kok. Yang belakang itu ya. Semua sampai belakang. Terus semua larinya ke musola karena musola aman. Musola di mana tuh? Nah itu. Musola itu. Musola ini. Iya. Semua larinya ke situ. Itu dibuat Mbak. Jadi menarik Kasih banget ya. tenda-tenda. Ini Iya. sebenarnya, rumahnya yang lain pada hancur dan sisa rumah Bapak yang masih utuh ya. Iya. Ya, ini Alhamdulillah. termasuk juga bisa dikatain rumah tangguh bencana ya. Iya. Rumah tangguh bencana pada saat kejadian gempa yang menurut kita itu sangat besar. Berapa skala liter Pak waktu itu? Itu 6,3 skala liter Pak ya. Segituan ya. Ingat saya loh itu. Ingat Bapak. Ah, Itu lumayan gede ya sebenarnya. Ya. iya. Kalau boleh tahu Pak, apa sih yang membuat rumah Bapak ini tahan banget waktu kejadian gempa yang tersebut? Ya karena saya bikinnya itu kebanyakan besinya itu tiap cagak-cagak itu semua pakai besi dan kamar saya cuman ukurannya 3 meter jadi nggak terlalu lebar. Kalau bangunan yang besinya nggak ada, kalau bangunan sekarang kan besinya banyak. Kalau yang dulu itu memang bangunan dulu itu nggak ada besi. Iya. Ya ada tapi cuman sebagian aja. Kalau tempat saya ini banyak sekali memang besinya. Sampai kuda-kuda itu saya pakai besi. Kuda-kuda yang Ya, itu semua pakai besi itu. Kalau molonya enggak. kalau molonya enggak ya? Ya. Molonya Bu itu yang dicar Bu Warsiti. Untuk kan
di apa di lantai itu nggak ada retak sekali nggak? Kalau lantai itu sebagian retak karena Ya, tanahnya itu naik ke atas. Kan gini-gini tuh mumbul-mumbul gitu. Ada Kalau lantai banyak kan goyang retak. ini loh, Mbak. kebanyakan retak. Ya? Di jalan-jalan aja udah semua retak. Kalau untuk atapnya gimana Pak? Atapnya nggak apa-apa, Aman dia. aman. Alhamdulillah. Memang aman rumah saya. Terus saya di rumah sakit 20 hari ngurus anak saya yang kena gempa. Padahal itu bipet di Di dalam sana aja ganjilan. sampai ndoyong gitu. TV-nya aja jatuh ke meja. Tapi ya TV yang di dalam rumah. Karena bipetnya miring, tapi ya utuh. tapi nggak apa-apa. Berarti ini lumayan bisa dikatain Alhamdulillah tangguh, ya? Mas saya ih. Oh Mas takut. Ini Sampai dibangun tahun pinter Pak. Ini tahun, kalau yang ini tahun 2000. Saya Ini susulan, Mbak. Ya, ini susulan ya yang Hmm. sebelah sini tahun berapa? Tadinya dulu mau cuman gini, cuman seng di gini. Oh berarti yang susulannya yang sebelah atas. Iya, Ini belum lama kok. belum lama itu. Berarti waktu kejadian gempa itu masih kehitung rumah baru ya Pak? Baru 6 tahun gitu ya? Nggih. Nggih. Eh, Rumah baru. Empong. 2005, Mbak. 2000 bangunnya. Ya iya Terus benar saya sekitar 6 tahunan. Terus menempati 2000 piro. Tadinya di Mangkuyudan saya. Di asrama komplek SPK. Anak saya kan sekolah SPK. Terus Perawat sekarang- ya? Iya, Ya. perawat. Terus sekarang akademi keperawatan. Terus lanjutan terus anetensi mengambil Jadi itu ambil anetensi di Wirosaban. Pas gempa itu ya Pak. Itu keadaan ekonomi masyarakat Jogja tuh gimana sih Pak? Kalau keadaan ekonomi ya semua susah karena semua apa namanya yang barang-barang itu udah kena air, kena debu, kena ya pokoknya udah inilah berantakan semua. Jadi orang-orang itu yang dari selatan itu semua ada tatunya. Pakai tato ini Cacat, kena bata, kena bata, jadi kok kena- banyak darah. Oh iya ya, Oh. Ya, ya. Wong anak saya ada disorok terus cari tempat untuk naik ke atas. Apa itu Mbak Usok itu loh dipenggang-penggang ini sampai sininya lecet-lecet kok. Karena dengar apa ya? Gerungannya si Ari. Aduh sakit aku. Hari itu Mbak, siapa? Mbak Ari itu Mantu saya. Oh mantu. wah, istrinya jadi hamil 8 bulan, Mbak. Terus saya pas di sepaten di Serandakan itu terus ditelepon, "Pak, kamu ke sini rumahku wis roboh. Di Ari saiki ana keseran kae." Ditaruh keseran didorong itu lho, Mbak. Hamil 8 bulan. Tapi bayinya selamat. Selamat. Terus Yati itu konsul sama dokter sama bidan-bidan pokoknya yang penting anak saya selamat, istriku selamat. Jadi disesar umur 8 bulan, Mbak. Berat badan bayi 1,5 kilo. Kecil ya? Masih kecil. Di di listrik. Itu dulu waktu gempa itu kan musimnya hujan, jadi orang itu susah di rumah sakit penuh loh. Pakai tenda-tenda itu juga semua bocor. Jadi ada yang lari ke dalam kalau ada susulan gempa, lari ke depan lagi, balik ke Iya, rumah sakit anak saya dalam pas lagi temen- gitu. Berarti waktu itu panik. carikan, Panik semua. carikan polisi untuk dorong saya Bu biar bisa keluar. Tapi posisi bayi bagus. Semua panik waktu itu. Mbak, ngeri lah. Tapi kamu yang asli Jogja itu kamu Lah ngerasa? belum apa-apa Mbak Oh lupa. Iya, aku di Godean dulu. Tapi nggak ingat, cuman diceritain dulu diajak lari ke gunung sana. Iya, kalau di daerah Bantul kan waktu dulu larinya ke berapa utara. Belum baru 2 tahun. 2 tahun belum ingat apa-apa ya? Ya, baru bisa apa itu PAUD. PAUD.
Belum apa-apa. Di sini itu larinya ya ke Piungan, ke utara semua Pak ya. Karena dikabarkan tsunami, jadi semua takut. Berarti itu gempanya satu kali toh, Pak? Enggak, ada susulan terus. Terus, Oh, pokoknya terus. Susulannya juga Berapa menit, berapa jam? Ya, masih enggak gini-gini terlalu terus, besar. Mas. Ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus gitu terus. Semua orang Doanya. panik tuh. Panik Wes, semua. wes. Orang anggur guyuk-guyuk do keluar. Di rumah sakit itu semua panik. Biarpun Wah, rumah anak saya sakitnya aja di rumah sakit kuat. Biarpun perawat diturokke ning nggon ngene-ngene iki lho, Mbak. Nang ndi to kan, Mbak? Anak Jualan. saya itu di Wirosaban di rumah sakit Jogja itu dibawa ke situ, ditaruh di depan, terus impusnya dicantelkan di pagar gini. Oh, berarti karena penuh orang ya, Pak? Penuh, nggak ada temannya, tempat. Di tak impus ya dicantel kene sak karepmu mangan. Ini retak aduh. kakinya. Sing putri tulang kemaluan sama tulang belakang yang retak. Jadi posisi bayi sehat untuk gerak sakit. Walah Mbak. Itu Sekarang cucuku wis di Malang kuliah kedokteran. Udah gede. Oh, yang kuliah di Malang. Mm-mm. Ya, Sekarang cuma mau punya anak satu aja ya, orang dulu ya caranya syaratnya cari-cari loh. Sampai sekarang nggak nambah lagi. Untuk bangunan rumahnya ini memang asli cuman nggak ada ini ya, kemarin itu memang asli dari tahun 2000, cuman renov yang sebelah kiri aja ya, Pak. ya ini asli dari 2000. 2000 berarti yang renov, bukan renov, ditambah sebelah. itu sebelah yang kiri, tambahan yang- tambah tingkat ya. Ini kan Iya. baru aja Mas. Baru. Tadinya cuma seng gini, tapi ya sampai sini. Oke. Kita boleh nggak nge-shoot video rumahnya? Boleh, monggo. Buat kamu foto Lah semua. kowe kuwi wong nggone nang kene ra tau mlebu nggonku. Ya ayo, masuk. Kita lihat-lihat ke dalam ya. Iya, Direp ke enggak lampu apa-apa. nih. Oke guys, jadi kita akan ngelihat rumah bapaknya yang ada di sini. Mari kita masuk. Coba. Jadi yang dijelasin bapaknya tadi yang bagian dari pas gempanya itu yang sini. Ini itu bangunan yang asli, terus lalu yang itu bangunan baru. Ada kesuk. Oke. Nuwun Pak. Bu. Coba. Silakan lihat-lihat. Rumah ibu. Nah, ini teman-teman, di sini kita pinjam mic-nya, Bu. Teman-teman, kita sekarang ada di dalam rumahnya Bapak Giono. Ini suasana yang ada di dalam rumahnya ya. Kita bisa lihat ke sini untuk ruang tamunya ada di sebelah sini. Kita bisa lihat untuk dindingnya, beneran kata Bapak tadi bahwa dindingnya nggak ada yang retak sama sekali ya teman-teman. Ini dindingnya nggak ada yang retak ya Bu, nggak ada yang retak sama sekali. Ini masih mulus banget dari waktu kejadian gempa tersebut. Ini masih mulus, lantainya mungkin waktu itu tehel nggak Pak? Porselen nggak? Porselen ada yang jebol-jebol gitu. Ada yang jebol-jebol tapi udah diperbaiki ya. Kalau sekarang mungkin yang kena itu rambutnya aja ya di bagian lantai ya Pak waktu itu. Oke, ini ruang tamunya. Boleh kita masuk ke dalam Pak? Monggo. Lihat. Ayo, Oke, Mbak. kita lihat ke dalam teman-teman. Di sini juga ada ruang santai ya. Keluarga. Ruang keluarga. Di sini Namanya ruang keluarga kecil. ruang keluarga berantakan. teman-teman di sini. Iya, Mbak. Ini kita bisa lihat juga di sebelah sini kanan kiri ini dindingnya juga masih utuh banget. Atasnya juga masih utuh banget. Dan di sini juga ada dapur ya. Di sini juga kelihatan masih aman-aman aja waktu kejadian gempa tersebut. Jadi ini bisa dikatakan rumah tangguh bencana ya teman-teman. Jadi dia rumahnya aman dan hebatnya ini masih kokoh dan di sebelahnya itu hancur. Ini merupakan rumah yang tangguh bencana teman-teman. Oke. Terima kasih.